Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 6 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar tinggal dalam Yesus meskipun kami terima aniaya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026 dengan judul Dianiaya karena nama Kristus. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bacaan renungan. Sebagaimana Kristus dibenci tanpa alasan, demikian juga umat-Nya akan dibenci karena mereka taat kepada hukum-hukum Allah. Jika Dia yang murni, kudus dan tak bercela, yang berbuat baik dan hanya yang baik di dunia ini, diperlakukan sebagai penjahat hina dan dihukum mati, murid-murid-Nya pun harus mengharapkan perlakuan serupa. Betapapun tak bercacat hidup mereka dan tak bercela karakter mereka. Peraturan manusia, hukum yang dibuat oleh agen-agen setan dengan dalih kebaikan dan pembatasan kejahatan akan ditinggikan, sementara hukum-hukum kudus Allah dihina dan diinjak-injak. Dan semua yang membuktikan kesetiaan mereka dengan ketaatan kepada hukum Yehova harus bersiap untuk ditangkap, dibawa ke hadapan dewan-dewan yang tidak menjadikan hukum Allah yang tinggi dan kudus sebagai standar mereka. Mereka yang hidup pada hari-hari terakhir sejarah bumi ini akan mengetahui apa artinya dianiaya demi kebenaran. Di pengadilan, ketidakadilan akan berkuasa. Para hakim akan menolak mendengarkan alasan dari mereka yang setia kepada hukum-hukum Allah, karena mereka tahu bahwa berargumen yang mendukung hukum keempat tidak dapat disangkal. Mereka akan berkata, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum kami, ia harus mati. Hukum Allah tidak berarti apa-apa bagi mereka. Hukum kami bagi mereka adalah yang tertinggi. Mereka yang menghormati hukum manusia ini akan diistimewakan, tetapi mereka yang tidak mau tunduk kepada sabat palsu tidak akan diberi perlakuan baik. Di musim panas, tidak ada perbedaan yang mencolok antara pohon hijau abadi dan pohon lainnya. Tetapi ketika tiupan musim dingin datang, pohon hijau abadi tetap tidak berubah, sementara pohon lain kehilangan daunnya. Demikian juga pengaku iman yang palsu, mungkin sekarang tidak dapat dibedakan dari orang Kristen sejati. Tetapi, waktunya segera tiba ketika perbedaan itu akan nyata. Biarlah perlawanan muncul. Biarlah fanatisme dan intoleransi kembali berkuasa. Biarlah api penganiayaan dinyalakan. Maka yang setengah hati dan munafik akan goyah dan meninggalkan iman. Tetapi, orang Kristen sejati akan berdiri teguh seperti batu karang. Imannya semakin kuat, pengharapannya semakin terang daripada di hari-hari kemakmuran. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih atas penatalenan Saudara Abraham.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Mengapa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya? The Great Controversy halaman 608 paragraf 1 menjelaskan, ketaatan yang sungguh-sungguh kepada firman Allah akan dianggap sebagai pemberontakan. Karena dibutakan oleh setan, orang tua akan bersikap keras dan kejam terhadap anak yang percaya. Tuan atau nyonya akan menindas hamba yang menaati hukum. Kasih sayang akan terasing, anak-anak akan diusir dari rumah dan dikeluarkan dari ahli waris. Kata-kata Paulus akan digenapi secara harafiah. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Sebagaimana Kristus hidup menuruti perintah Bapanya sepenuhnya, demikian juga dengan umat-umat Allah yang sisa dan setia. Mereka menuruti sepenuhnya akan hukum Allah dan karenanya dianggap oleh dunia sebagai pemberontakan. Sebab hukum Allah bertolak belakang dengan hukum dunia, khususnya tentang siapa Allah yang disembah dan hari perbaktian. Tentang umat sisa ini, Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 26 Mei tahun 1898 paragraf 3. Setan menyatakan dunia ini sebagai kerajaannya. Disinilah ia telah mendirikan singgasananya. Tetapi bahkan di tengah kegelapan moral, ada sedikit cahaya yang bersinar. Allah mempunyai kawanan kecil. Umatnya tidak populer. Karena dunia telah memilih kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Untuk menggambarkan kawanan kecil ini, Roh Nubuat memberikan gambaran berikut ini, yang terdapat dalam buku Early Writings, halaman 263, paragraf 1 dan 2, di mana Nyonya White menerima penglihatan tentang sebuah kereta api. Dikatakan, sebuah rangkaian gerbong kereta diperlihatkan kepadaku, melaju dengan kecepatan kilat. Malaikat itu menyuruhku untuk melihat dengan saksama. Aku memusatkan pandanganku pada kereta itu. Tampaknya seluruh dunia berada di dalamnya. Kemudian ia, yaitu sang malaikat, memperlihatkan kepadaku kondekturnya, seorang pria tampan dan berwibawa yang dihormati dan dipuja oleh semua penumpang. Aku bingung dan bertanya kepada malaikat yang mendampingiku, siapa dia? Ia berkata, dia adalah setan. Dia adalah kondektur dalam wujud malaikat terang. Dia telah menawan dunia. Melihat semuanya ini, Nyonya White kemudian bertanya kepada sang malaikat, apakah masih ada yang ketinggalan? Artinya tidak ikut kereta. Perhatikan apa yang sang malaikat lakukan dan katakan kepada Nyonya White dalam Early Writings halaman 263 paragraf 2. Aku bertanya pada malaikat apakah tidak ada yang tertinggal. Ia menyuruhku melihat ke arah yang berlawanan. Dan aku melihat sekelompok kecil orang berjalan di jalan setapak yang sempit. Semuanya tampak bersatu teguh oleh kebenaran. Kelompok kecil ini tampak lelah, seolah-olah mereka telah melewati cobaan dan konflik yang berat. Dan tampak seolah-olah matahari baru saja terbit dari balik awan dan menyinari wajah mereka, membuat mereka tampak berjaya seolah-olah kemenangan mereka hampir diraih. Saudaraku dalam Tuhan, renungkan penglihatan ini. Renungkan makna perkataan suatu rombongan kecil. Nyonya White melihat, tampaknya seisi dunia sudah ikut dalam kereta setan. Rasa-rasanya tidak ada yang tertinggal. Tapi rupanya saking kecilnya sampai-sampai tidak kelihatan. Malaikat harus bantu dengan mengarahkan pandangan Nyonya White kepada suatu rombongan kecil. Jika Nyonya White lihat seluruh dunia sudah ikut kereta setan, maka rombongan kecil tersebut sungguh amat sedikit jumlahnya. Itu sebabnya di dalam Alkitab, dalam Matius 24 ayat 37-39 dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Dari ayat ini yang selalu dan seringkali ditekankan adalah tentang makan dan minum serta kawin dan mengawinkan. Meskipun hal itu benar, tetapi ada yang lebih penting yang dinyatakan dalam ayat ini,
yaitu yang terdapat dalam bagian akhir ayat 38 yang berkata, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Inilah pesan utama dari ayat ini, bahwa pada waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, hanya 7 orang yang ikut bersama dia. Dari seluruh penduduk dunia yang ada di zaman Nuh, hanya 8 orang saja yang masuk ke dalam bahtera. Inilah gambaran tentang rombongan kecil itu. Nah, jika ini yang ditekankan kepada umat, maka umat tidak lagi melihat keluar atau ke dunia, tetapi melihat ke diri sendiri. Di kelompok manakah kita berada? Apakah kita dalam gerbong kereta setan atau dalam kelompok kecil yang berjalan berlawanan dengan kereta dan dalam jalan yang sempit? Kelompok kecil inilah yang menuruti hukum Allah sepenuhnya dan sesungguhnya. Kelompok kecil inilah yang hidup beribadah di dalam Kristus. Tidak ada kompromi dengan dunia dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka alami aniaya. Dan perhatikan renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 195 paragraf 5. Di musim panas tidak ada perbedaan yang mencolok antara pohon hijau abadi dan pohon lainnya. Tetapi ketika tiupan musim dingin datang, pohon hijau abadi tetap tidak berubah, sementara pohon lain kehilangan daunnya. Demikian juga pengaku iman yang palsu, mungkin sekarang tidak dapat dibedakan dari orang Kristen sejati, tetapi waktunya segera tiba ketika perbedaan itu akan nyata. Biarlah perlawanan muncul, biarlah fanatisme dan intoleransi kembali berkuasa, biarlah api penganiayaan dinyalakan, maka yang setengah hati dan munafik akan goyah dan meninggalkan iman. Tetapi orang Kristen sejati akan berdiri teguh seperti batu karang. Imannya semakin kuat, pengharapannya semakin terang daripada di hari-hari kemakmuran. Dan saat ini sudah mulai terlihat perbedaan kelompok kecil dan kelompok besar tersebut. Mayoritas di dunia menyembah Allah Trinitas, namun ada kelompok kecil yang menolak Trinitas dan sembah Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mereka yang menyembah Allah Trinitas sudah mulai menganiaya kelompok kecil yang menolak Trinitas, khususnya menganiaya secara moral dan sosial. Bagaimana dengan saudara? Apakah pilihan saudara? Ikut sembah Allah yang disembah mayoritas di dunia ini, atau menyembah Allah yang disembah oleh kelompok kecil, yaitu Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar? Apakah saudara dalam gerbong kereta setan atau dalam kelompok kecil yang berjalan dalam jalan sempit, berlawanan dengan arah laju kereta? Kaji dan uji, lalu tentukan pilihan saudara, sebab waktunya semakin singkat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini, khususnya ilustrasi kereta api, di mana Nyonya White melihat seluruh dunia sudah masuk dalam gerbong setan. Hanya kelompok kecil yang tidak ikut kereta dan berjalan berlawanan dengan arah kereta. Dan mereka-mereka inilah yang hidup dalam Yesus, yang dianiaya, sebab mereka menuruti hukum-Mu ya Bapa dengan sepenuhnya dan sesungguhnya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka itulah wujud kami beribadah dalam Yesus. Itulah wujud kami untuk dapat menuruti hukum-Mu sepenuhnya dan sesungguhnya. Dan oleh menerima roh-Mu ya Yesus dalam hidup kami, itulah yang memampukan kami untuk menanggung aniaya yang akan datang dan bahkan sudah mulai datang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.